Bapak Ibu sekalian, dengan semangat Hari Sumpah Pemuda hari ini, ya Bapak Ibu, tanggal 28 Oktober 2020, sesi Meet CEO pagi ini bersama narasumber kita Bapak Hendra Armala F. Esafia MPS, merupakan founder dan presiden Human Plus Institute Consulting, dengan dipandu oleh moderator kita yaitu Ibu Evawati Tanwar Eskom M Infotech. Beliau sejak 2009 sampai 2011 menjabat sebagai subject content coordinator, dan juga sejak Agustus 2019 hingga saat ini beliau menjabat sebagai Head of Program Study Computer Science Bandung di Bina Nusantara University. Beliau juga mengecap pendidikan Master of Information and Communication Technology IT Strategic Planning Distinction pada University of Wollongong, Australia. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu sekalian, langsung saja saya serahkan kepada Ibu Evawati Tanwar untuk memulai memandu acara Meet CEO kita hari ini. Kemudian saya informasikan juga untuk seluruh Bapak Ibu peserta bahwa mikrofon akan dalam kondisi mute voice, ya, sehingga hanya suara moderator dan juga narasumber saja yang terdengar. Dan bagi Bapak Ibu peserta yang nanti akan mengajukan pertanyaan, akan langsung bisa raise hand atau juga melalui kolom chat. Dan untuk absensi nanti akan ditayangkan setelah sesi tanya jawab berlangsung. Baik, Bapak Ibu sekalian, kepada Ibu Evawati, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Arsy. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat ini ya. Udah cukup lama ini ya periode kegiatan dari SMK CEO program ini berlangsung. Nah, besar harapan kami program ini dapat membantu Bapak Ibu dalam karirnya dan juga kegiatan lainnya. Nah, Bapak Ibu, pada sesi kita hari ini, saya akan menjadi moderator untuk menemani Bapak Armala pada sesi Meet the CEO hari ini. Sedikit saya perkenalkan terlebih dahulu terkait Bapak Armala. Bapak Armala adalah founder dan presiden dari Human Plus Institute. Ya, jadi sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konsultan manajemen dengan spesialisasi di bidang peningkatan produktivitas dan profitabilitas melalui SDM yang berkualitas. Jadi tentunya Bapak Ibu, dari sisi profil perusahaannya sudah pastinya akan sangat menarik dan sesuai dengan bidang yang Bapak Ibu butuhkan juga. Nah, beliau adalah seorang konsultan nih, ya, seorang konsultan manajemen kelas dunia loh Bapak Ibu, dengan kualifikasi Master of Productivity Specialist and Behavior Change Specialist. Pada 2018, beliau juga meraih gelar prestisius nih, MPS, Master of Productivity Specialist dari Association of Productivity Specialist. Dan inilah yang menjadikan beliau sebagai orang Indonesia pertama dan satu-satunya yang mendapatkan gelar bergengsi tersebut, gitu ya. Bahkan di tingkat dunia pun hanya 38 orang loh yang namanya diabadikan dalam Wall of Fame terkait APS tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu, semoga melalui kegiatan ini gitu loh ya, Bapak Ibu bisa banyak belajarnya. Beliau ternyata juga pernah berkarir ya sebagai manajer profesional dan konsultan ya. Jadi sebelum memulai karirnya gitu ya, beliau sudah dipercaya untuk memimpin pabrik dengan ratusan karyawan. Jadi mungkin Bapak Ibu yang dari SMK bisa juga sharing diskusi nih ya dengan Pak Armala. Ini Pak Armala udah standby di sini sambil sibuk lah bapaknya habis seminar ini tadi pagi. Ya, Pak Armala juga terus melesat ya sampai juga bekerja di perusahaan multinasional yaitu asal Jepang dan Eropa. Barulah dari sana Pak Armala mendirikan perusahaan konsultan Human Plus ini. Nah, Bapak Ibu, latar belakang beliau adalah insinyur mesin dari Institut Teknologi Indonesia dan juga melanjutkan pasca sarjananya di Magister Manajemen dan juga doktoral degree-nya bidang sumber daya manusia. Jadi Bapak Ibu,
tentunya Bapak Ibu udah tidak sabar nih untuk mendengarkan langsung dari Pak Armala. Nah, Pak Armala, sedikit saya sampaikan kepada Bapak bahwa ini Bapak Ibunya dari Sabang sampai Merauke gitu loh ya. Kalau Bapak lihat di chatnya, di belakangnya ada yang memberikan lokasi kotanya. Jadi Bapak Ibu ada yang dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, dari Jambi, dari Bogor, sampai tadi yang paling jauh ada Semarang, kemudian juga berbagai kota lainnya, Batam, Jogja gitu loh ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita akan mulai sesi dengan Pak Armala terlebih dahulu. Setelah itu Bapak Ibu juga bisa bertanya jawab dan diskusi langsung. Nah, selain diskusi langsung, nantinya Bapak Ibu juga boleh menitipkan pertanyaan di chat. Nanti kita akan sampaikan juga kepada Pak Armala. Waktu dan tempat kepada Pak Armala, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya memanggil apa nih? Teman-teman aja semua ya, untuk peserta pembelajaran daring Kepala SMK se-Indonesia ini. Teman-teman, saya diminta oleh Binus University untuk sharing session ya. Jadi karena judulnya sharing session, maka saya akan bercerita tentang pengalaman saya, terutama perjalanan menuju CEO. Pada saat ini saya sering bertemu dengan seseorang yang menjadi CEO yang tiba-tiba menjadi CEO, padahal ia tidak memiliki kemampuan manajerial. Padahal pengalaman saya sendiri menuju manajer puncak itu melalui sebuah perjalanan panjang. Nah, hari ini perjalanan saya menuju CEO akan saya bagikan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi teman-teman para kepala SMK yang menjadi peserta pelatihan ini. Baik. Boleh ya next slide, Bapak. Nah, perjalanan panjang saya menjadi CEO itu bermula dari impian. Saat saya masih kuliah, waktu itu membaca sebuah buku. Dari buku itu saya menemukan bahwa kesuksesan itu berawal dari impian kita. Jika kita tidak memiliki impian, maka kesuksesan tidak akan pernah menghampiri. Nah, dari kalimat tersebut kemudian saya mulai bermimpi. Meskipun sebenarnya dari kecil saya sudah punya mimpi. Namun waktu kecil saya mimpinya jadi insinyur. Nah, sekarang untuk menjadi insinyur sudah ada di depan mata. Maka gara-gara membaca buku itu saya membuat impian baru. Dalam buku tersebut juga disebut bahwa impian memang tidak menjamin seseorang meraih sukses. Tetapi setiap orang sukses selalu memiliki impian. Nah, atas dasar itulah kemudian saya menuliskan impian. Impian saya waktu itu saya simpel menulisnya. Karena waktu saya menuliskan impian itu baru masuk semester 3. Maka saya menuliskan bahwa 5 tahun dari awal saya masuk menjadi insinyur, kemudian 5 tahun setelah menjadi insinyur menjadi manajer, dan kemudian 5 tahun setelah menjadi manajer saya bermimpi menjadi direktur. Jadi dari awal saya memang sudah mencita-citakan pengen jadi CEO. Nah, karena itulah saya masang 3 target tersebut untuk dicapai. Dan alhamdulillah semuanya tercapai. Dulu zaman saya masih kuliah, untuk menjadi insinyur itu rata-rata 6-8 tahun. Berkat saya menuliskan impiannya 5 tahun, ternyata 10 semester saya berhasil menyelesaikan program S1. Kemudian goal saya yang kedua atau mimpi saya yang kedua adalah 5 tahun setelah menjadi insinyur saya menjadi manajer. Ternyata saya lebih cepat 3 tahun, tidak perlu menunggu 5 tahun, saya 2 tahun sudah menjadi manajer. Nah, tentu saja berkat persiapan. Persiapannya apa nanti saya cari belakangan gitu ya. Dan sampai akhirnya saya menjadi manajer puncak di salah satu perusahaan
profesional dari Eropa awalnya, gitu ya. Jadi tidak datang tiba-tiba, tapi memang by design. Ada orang yang menjadi CEO by accident, namun saya memang by design sudah menginginkannya. Next slide, Bu. Oke. Nah, jadi ini saya menuliskan impiannya simpel ya. Tahun 93 menjadi insinyur, tahun 98 menjadi manajer, dan tahun 2003 menjadi direktur. Silakan selanjutnya. Nah, setelah saya menjadi insinyur, waktu itu saya di kampus ada namanya Career Development Center, inilah lowongan pekerjaan. Ketemu di situ ada lowongan pekerjaan sebagai desain engineer. Maka sebagai insinyur mesin, saya bekerja di perusahaan water treatment asal Jerman sebagai desain engineer. Saya bekerja dalam 3 bulan pertama itu masih mencari, seolah-olah masih mencari jati diri. Kenapa saya sebut demikian? Karena saya punya cita-cita untuk menjadi manajer, sementara saya berada di jalur teknis. Nah, karena itu saya memutuskan untuk berhenti dari perusahaan tersebut dan mulai berkarir di jalur manajerial. Dan saya merasa bahwa keputusan saya tepat sekali, karena karir saya justru lebih cepat kalau menempuh jalurnya dari karir manajerial, dari jalur manajerial, bukan dari jalur teknis. Saya berpindah kerja ke sebuah perusahaan asing yang cukup terkenal, bikin boneka Barbie, yaitu Mattel Indonesia. Saya bergabung ke sana sebagai supervisor. Waktu itu saya berpikir sebagai seorang supervisor, masuk ke sebuah perusahaan pasti akan ada sebuah program pelatihan terlebih dahulu. Namun ternyata tidak ada. Saya diceburin begitu saja, kayak orang nggak bisa berenang diceburin ke kolam renang, suruh belajar berenang sendiri. Nah, itu yang saya rasakan sendiri. Jadi saat saya berkarir sebagai seorang supervisor, saya diceburkan begitu saja. Nah, fenomena ini ternyata bukan hanya terjadi pada saya, tapi di banyak tempat juga saya menemukan bahwa banyak sekali supervisor, manajer, bahkan CEO yang sebenarnya dia belum punya bekal yang cukup diceburkan begitu saja. Nah, biasanya organisasi yang seperti ini punya filosofi atau punya falsafah bahwa kesuksesan seseorang di masa lalu itu dijadikan indikator yang dapat menunjukkan kesuksesannya di masa yang akan datang. Ia berpikir bahwa orang yang berhasil dalam satu bidang saat dipromosikan, ia akan berhasil juga. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ya, seorang pelaksana yang hebat itu tidak akan otomatis menjadi seorang manajer yang hebat. Karena kompetensi yang dipersyaratkan untuk keduanya berbeda. Saya mengambil contoh begini. Seorang dokter spesialis yang sudah berpengalaman praktek menjadi dokter tidak serta-merta akan menjadi seorang CEO yang hebat ketika dia mendapat amanah menjadi direktur rumah sakit. Kenapa? Karena untuk menjadi CEO tidak hanya butuh ilmu kedokteran, bahkan mengelola rumah sakit ilmu kedokterannya praktis tidak dipakai. Nah, seperti itu ya. Atau contoh yang lain, seorang guru besar di sebuah university saat mendapat amanah menjadi rektor, ia tidak akan serta-merta menjadi rektor yang baik. Kenapa? Karena untuk menjadi seorang CEO di sebuah university memerlukan keterampilan manajerial yang memadai, juga kepemimpinan yang kuat. Demikian halnya dengan guru-guru di SMK, guru-guru di SMU, yang sudah puluhan tahun berpengalaman mengajar, saat mendapat amanah menjadi kepala sekolah, itu tidak akan serta-merta menjadi kepala sekolah yang hebat. Sekali lagi, karena ada persyaratan kompetensi yang berbeda. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh kita. Jadi kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, sinyalnya putus-putus. Oke, bagaimana sekarang? Sudah oke kah?
Bu Eva, sinyal saya bisa diterima? Bisa diterima, Pak. Bisa ya? Oke, baik. Clear. Oke. Nah, kemudian karena saya waktu itu diceburkan, maka karena organisasi tidak menyediakan pelatihan yang cukup, maka akhirnya saya belajar secara mandiri. Saya membaca buku-buku tentang manajerial, membaca buku-buku tentang leadership, mengikuti berbagai pelatihan, mengikuti berbagai seminar, short course gitu ya, untuk mengupgrade diri supaya punya keterampilan manajerial yang memadai. Begitu juga dengan leadership-nya. Nah, teman-teman yang sekarang menjadi kepala sama, jangan hanya mengandalkan keterampilan teknis, jangan hanya mengandalkan pengalaman sebagai seorang pengajar, namun perlu meningkatkan keterampilannya. Keterampilan apa? Keterampilan manajerial. Nah, saya mendefinisikan ada 3 keterampilan dasar. Next slide, Bu. Ada 3 keterampilan dasar manajerial yang mutlak dimiliki oleh manajer level manapun. Dalam struktur organisasi tradisional, ada 3 level. Manajer lini pertama, ada manajer madya, dan ada manajer puncak, atau supervisor, manajer, dan direktur. Nah, direktur itu salah satunya adalah CEO. Seorang dokter yang dipromosikan menjadi kepala rumah sakit, dia baru memiliki keterampilan teknis. Padahal untuk memimpin sebuah organisasi, keterampilan teknis itu sedikit sekali perannya. Justru yang paling besar adalah kemampuan konseptual dan soft skill. Itulah mengapa tadi di awal saya katakan, bahwa seorang pengajar yang hebat tidak akan serta-merta menjadi kepala sekolah yang hebat. Seorang guru besar yang jam terbangnya tinggi tidak akan serta-merta menjadi seorang rektor yang hebat. Karena perlu meningkatkan keterampilan konseptual dan soft skill-nya. Saya ambil ilustrasi supaya mudah. Saya penggemar sepak bola. Mudah-mudahan teman-teman juga gemar sepak bola. Barangkali pernah mendengar nama Maradona. Maradona adalah seorang pemain dari Argentina. Ia pemain yang sangat hebat. Ia berhasil mengantarkan klubnya jadi juara dunia, berhasil mengantarkan negaranya jadi juara dunia. Nah, Maradona adalah sebagai seorang pemain, sebagai seorang pelaksana. Kemudian dia beralih profesi menjadi seorang manajer tim, menjadi seorang pelatih. Dan ia gagal total menjadi seorang pelatih. Ia tidak mampu menduplikasikan keahliannya bermain bola kepada timnya. Nah, ini petunjuk bahwa ketika seseorang terampil di bidang teknis, tidak akan serta-merta terampil ketika dia menjadi manajer, ketika dia menjadi direktur atau CEO. Apakah dengan demikian tidak semua orang yang berkarir dari bawah bisa naik? Bisa. Asal kemampuan konseptual dan soft skill-nya ditingkatkan. Masih di sepak bola, kita mengambil contoh ada Franz Beckenbauer. Ini lebih mundur lagi ini. Mudah-mudahan para kepala sekolah ini sudah lahir ya. Kalau Maradona tahun 80-90-an, kalau Beckenbauer ini tahun 70-an. Beckenbauer dari Jerman, dia pemain sepak bola yang handal juga. Saat menjadi pemain, bisa mengantarkan klub dan negaranya jadi juara dunia. Kemudian saat menjadi pelatih, saat menjadi manajer, ia bisa mengantarkan klub dan negaranya jadi juara dunia pula. Nah, ini adalah contoh mereka yang berkarir dari bawah ke level direktur, ke level manajer, sehingga ia mampu memimpin dengan baik. Nah, inilah yang perlu juga kita kuasai. Jadi kalau dulu kita adalah seorang pengajar yang hebat, maka jangan terlalu puas dengan kehebatan kita sebagai seorang pengajar, namun karena kita memimpin sebuah organisasi, kemampuan konseptual dan kemampuan soft skill itu perlu kita tingkatkan. Next slide. Terus apalagi yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin organisasi? Dalam manajemen, 6 aspek yang perlu kita perhatikan. Yang pertama,
kita mesti mampu mengelola diri sendiri. Saya sering berseloroh bahwa kita harus beres dulu dengan urusan diri sendiri sebelum kita mampu memimpin organisasi. Misalnya, jangan-jangan di antara kita ada yang kesulitan mengontrol berat badan sendiri. Nah, kalau kita punya problem dengan mengelola berat badan saja, berarti mengelola kita sendiri aja sudah kesulitan. Bagaimana kalau kita mengelola organisasi yang lebih kompleks? Nah, karena itu jangan dianggap remeh kemampuan mengelola sendiri itu. Kemampuan mengelola sendiri itu apa? Bicara tentang potensi, bicara tentang keahlian-keahlian yang kita miliki dan bagaimana mengembangkannya. Kemudian bicara tentang bagaimana kita mengelola waktu kita. Nah, ini juga penting untuk kita kuasai sehingga kita betul-betul bisa menjadi manajer yang betul-betul menjadi manajer. Jadi kalau saya menyebut manajer itu dari semua level gitu ya, termasuk CEO juga di dalamnya adalah sebagai manajer puncak. Kemudian aspek yang kedua, sebagai CEO kita mesti punya kemampuan mengelola tim. Mengelola tim bukan hanya mengelola satu orang, tapi sekumpulan orang dengan berbagai karakternya, dengan berbagai keahliannya, dengan berbagai latar belakang pendidikan, latar belakang suku, dan macam-macam. Nah, kemampuan kita di dalam mengelola dan mengembangkan tim sebagai CEO, di situ penting sekali. Dan yang terpenting adalah, ingat, bahwa kehebatan seorang CEO itu ditentukan oleh timnya, bukan oleh kehebatan dirinya. Percuma kita hebat, kalau tim kita ternyata tidak hebat. Kalau dulu saat menjadi seorang pelaksana, prestasi kita diukur oleh prestasi kita sendiri. Tapi sebagai seorang CEO, prestasi kita ditentukan oleh tim yang kita pimpin. Nah, karena itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua, sebagai CEO kita mesti punya kemampuan di dalam mengelola tim ini. Yang berikutnya adalah kita mesti juga mampu mengelola pekerjaan. Sebagai CEO ada 4 fungsi, nanti setelah ini ada slide-nya, ada 4 fungsi dasar. 4 fungsi dasar itu mesti kita kuasai semua. Kenapa? Karena kita bicara tentang sasaran, bicara tentang goal. Sebagai pimpinan tertinggi di organisasi, kita punya tugas, punya tanggung jawab tunggal sebenarnya, yaitu meraih atau mencapai sasaran atau goal yang sudah ditetapkan oleh siapa? Oleh BOD atau oleh yayasan barangkali, atau barangkali oleh pemilik perusahaan. Ada target yang setiap tahun perlu kita capai. Nah, sebagai kepala sekolah, saya juga sering berinteraksi dengan berbagai sekolah di mana ada kepala sekolah di dalamnya. Mereka sering kali hanya fokus kepada urusan pendidikan saja, urusan akademis saja, urusan lainnya mereka tidak perhatikan. Misalnya jumlah murid untuk sekolah-sekolah pemerintah negeri umumnya tidak masalah dengan murid ini, tapi bagi sekolah-sekolah swasta ini menjadi isu yang sangat penting. Nah, kadang-kadang kepala sekolah atau CEO-nya sekolah tersebut kurang memahami prinsip-prinsip ini. Jadi hanya bekerja sesuai dengan akademisnya saja. Padahal tidak, gitu ya. Nanti ada 4 fungsi yang perlu kita perhatikan. Setelah ini nanti saya bahas. Kemudian mengelola informasi. Bahwa sebagai pimpinan puncak organisasi, kita banyak mengambil keputusan. Keputusan yang kita ambil tergantung kualitas informasi yang kita dapatkan. Dan kualitas informasi tergantung kualitas atau kemampuan analisa kita. Kemampuan analisa kita tergantung dari seberapa banyak data yang kita miliki. Nah, jadi urut-urutannya panjang mengelola informasi ini. Nah, karena itu sebagai pimpinan tertinggi organisasi, kita mesti aware terhadap pengelolaan informasi ini. Data mentah yang kita miliki mesti diubah menjadi informasi. Informasi itu kita analisa dan hasil analisa itu menjadi bahan baku keputusan kita. Nah, kita mesti menguasai itu.
Yang berikutnya adalah mengelola sistem. Bahwa sebuah organisasi tidak boleh ketergantungan kepada seseorang. Organisasi yang baik harus bergantung kepada sistem. Karena itu, seorang pimpinan tertinggi organisasi mesti memiliki kemampuan untuk membangun sistem. Bukan sekedar membangun sistem, tetapi sistem yang efektif dan efisien. Jadi kata kuncinya adalah efektif dan efisien. Efektif bicara tentang ketepatan cara-cara yang kita lakukan untuk mencapai sasaran. Efisien bicara tentang sesedikit mungkin atau semakin sedikit sumber daya yang digunakan oleh kita, semakin baiklah. Nah, itu bicara tentang efektif dan efisien. Kemudian berikutnya adalah tentang mengelola sumber daya. Bahwa dalam organisasi kita memiliki keterbatasan sumber daya. Uang kita terbatas, orang kita terbatas, peralatan kita terbatas, bahan-bahan yang kita gunakan juga terbatas. Dalam konsep manajemen sering disebut dengan 4M. Nah, yang seperti tadi saya sebutkan. Nah, dengan adanya keterbatasan ini, bagaimana seorang pimpinan organisasi mengelolanya sedemikian rupa sehingga bisa mencapai apa yang sudah ditargetkan oleh BOD, oleh ketua yayasan, atau oleh siapapun yang memberikan goal, memberi sasaran kepada kita. Nah, jadi 6 aspek dari manajemen ini yang perlu kita perhatikan. Baik, next slide, Bu Eva. Oke, berikutnya ini yang tadi saya sampaikan. Sebagai pimpinan tertinggi di organisasi, ada 4 aspek dasar, ada 4 fungsi dasar yang mutlak harus kita kuasai. Yang pertama, bicara tentang finance dan accounting. Bicara tentang pengelolaan uang dan pencatatan uang. Kemudian yang kedua, dari sisi sales and marketing. Bahwa sekolah kita akan lebih baik kalau terkenal, akan menjadi rebutan siswa. Nah, ini bicara tentang sales and marketing. Bagaimana strateginya? Bagaimana kita menetapkan segmentasinya, targetingnya, positioning dari sekolah yang kita pimpin. Ini semua tercakup di dalam sales and marketing. Jadi ini juga perlu kita kuasai. Kemudian operation. Kalau operation, saya percaya bahwa teman-teman, para peserta pelatihan sudah familiar. Apalagi sistemnya sudah diatur di dalam sistem pendidikan nasional. Jadi hanya tinggal mengikuti saja, insya Allah masalah operation itu sudah tercover di sana. Nah, yang keempat adalah tentang human resource, tentang sumber daya manusia. Bahwa sumber daya manusia itu sangat penting. Nah, dalam aspek sekolah, tentu saja ada 2 yang kita perhatikan. Yang pertama adalah tim pengajar atau guru-gurunya. Kemudian yang kedua adalah siswa didik kita. Lulusan sekolah kita ingin menjadi seperti apa? Nah, ini perlu diramu di dalam sebuah program yang menjadi kebijakan dari pimpinan organisasi tersebut. Nah, inilah aspek-aspek yang perlu dikuasai oleh kita sebagai seorang pimpinan puncak. Oke, next slide, Bu. Sekarang saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana perjalanan karir saya dari supervisor kemudian bisa sampai menjadi direktur. Jadi perjalanannya cukup panjang. Saya membutuhkan waktu hampir 10 tahun sejak saya menjadi supervisor, menjadi manajer. Tadi saya menceritakan sedikit saat saya pertama kali menjadi supervisor, bahwa saya dicemplungin begitu saja, sehingga saya perlu belajar secara mandiri. Apa yang saya pelajari, itu tadi yang sudah saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu tadi ya. Jadi yang beberapa aspek tadi. 6 aspek dalam manajemen, dan 4 kemampuan fungsional tadi. Nah, setelah saya berkarir menjadi seorang supervisor, saya ingin mengupgrade kemampuan saya, dan kemudian saya beralih. Waktu itu saya berpindah tempat kerja, saya masuk ke salah satu grupnya Sinar Ancol. Sinar Ancol itu pabrik sabun B29.
Ya, teman-teman yang seangkatan dengan saya pasti familiar dengan sabun B29 itu. Nah, ketika saya masuk ke perusahaan tersebut kondisinya masih sangat buruk, belum baik. Saat saya masuk itu banyak sekali komplain, baik itu karena keterlambatan pengiriman maupun karena kualitas yang jelek. Dalam minggu-minggu pertama, saya melakukan analisis, melihat apa yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Kenapa banyak reject, kenapa mesinnya banyak berhenti, kenapa barang sering terlambat. Saya melakukan analisis situasi. Saya sedang mengumpulkan data dan fakta. Data dan fakta itu kemudian saya olah menjadi informasi. Informasi ini kemudian saya analisis. Nah, tadi urut-urutannya sudah saya sampaikan ya. Nah, melalui Pareto chart. Pareto ini adalah Pareto itu diambil dari nama orang. Dia seorang ekonom dari Italia, namanya Vilfredo Pareto. Nah, salah satu yang cukup terkenal adalah tentang chart seperti ini, Pareto chart. Jadi melihat persoalan yang paling besar, kemudian diurutkan sampai ke yang paling kecil. Nah, saya mulai dari yang paling besar terlebih dahulu. Persoalan yang saya hadapi adalah keterlambatan pengiriman. Jadi saya fokus bagaimana caranya mengurangi keterlambatan pengiriman. Kemudian saya juga menemukan fakta-fakta di lapangan bahwa karyawan itu disiplinnya kurang. Disiplin kurang itu bagaimana? Saya ambil contoh. Saat bekerja mereka tidak pakai baju, telanjang dada. Alasannya karena kepanasan. Ya maklum di pabrik gitu ya. Ada yang pakai celana pendek, pakai sendal jepit. Kenapa? Karena basah dan sebagainya. Jadi banyak sekali masalah di sana. Nah, kemudian apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah, saya meskipun seorang insinyur, tapi waktu itu belum tahu bagaimana caranya membenahi perusahaan ini menjadi perusahaan yang baik dan benar. Nah, yang saya lakukan adalah, saya ingin mengupgrade, ingin mengimprove pengetahuan saya, keahlian saya. Dengan cara apa? Nah, termasuk di sini saya juga berbagi pengalaman tentang bagaimana cara saya meningkatkan kemampuan konseptual. Karena tadi saya bicara ada kemampuan konseptual. Saya waktu itu datang ke presiden direktur perusahaan karena saat saya masuk masih menjadi manajer pabrik. Saya datang ke manajer, ke presiden direktur dan bertanya, Pak, kalau perusahaan terbaik dunia yang bidang bisnisnya sama dengan kita, siapa dan ada di mana? CEO saya kemudian bilang ada di Jerman, ada di Jepang, dan ada di Singapura. Saya bertanya lagi kepada beliau, apakah diizinkan kalau saya pergi ke sana untuk melihat, karena saya pengen tahu perusahaan kelas dunia itu seperti apa. 1 minggu, 2 minggu akhirnya dapat jawaban dan kita tidak diizinkan untuk pergi ke sana, namun diberikan videonya. Nah, dari video itu kemudian saya lihat bagaimana pabrik-pabrik perusahaan kelas dunia yang bisnisnya sama dengan kita dikelola dengan baik. Ternyata bagus sekali. Di tempat saya banyak air, di sana tidak ada air, kering. Di tempat saya berantakan, di sana rapi. Di tempat saya mesinnya sering rusak, di sana terawat dengan baik. Nah, banyak sekali persoalan-persoalan yang menurut saya perlu segera dibenahi. Namun sekali lagi pada saat itu saya tidak tahu how to-nya. Tidak tahu bagaimana membenahi perusahaan ini. Sampai akhirnya kemudian saya waktu itu saya ke bagian purchasing pinjem Yellow Page. Zaman dulu belum ada Google ya, pakainya Yellow Page. Jadi saya cari perusahaan itu dari Yellow Page, kemudian saya panggil perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang utility yang menjadi supporting di pabrik tersebut. Saya panggil orang cooling tower, karena menurut manual, air yang masuk ke vakum itu harus 28 derajat Celcius, sementara air yang sekarang 80 derajat. Saya panggil sales cooling tower, tanya kepada dia, hey sales, apakah kamu punya cooling tower yang bisa menurunkan air dari 80 derajat menjadi 28 derajat? Sales engineer bilang, Pak, cooling tower tidak ada yang bisa menurunkan air seperti itu.
Kalaupun berjenjang, tidak akan ketemu. Jadi harus dimodifikasi sedemikian rupa. Cooling tower paling banter 5 derajat, Pak, bisa menurunkan. Nah, dari sana kemudian saya belajar tentang bagaimana caranya perpindahan panas perlu dilakukan. Meskipun waktu kuliah saya belajar tentang teori perpindahan panas, tapi karena masih bersifat teoritis, saya masih agak kurang mampu mencernanya. Namun setelah para sales engineer ini menjelaskan, saya mulai paham. Sales engineer yang lain saya panggil juga, saya bertanya, saya ingin tekanan steam saya, tekanan angin saya stabil. Apa yang perlu dilakukan? Nah, Anda punya mesin apa? Diskusi banyak, keluar tabel-tabel, keluar grafik, dan segala macam. Akhirnya dari presentasi itu saya menjadi tahu. Nah, teman-teman, betapa pengetahuan dan skill itu saya merasa mudah sekali didapat. Namun, ini bisa terjadi karena saya merasa punya cukup attitude. Bayangkan kalau saya di awal sudah menyerah melihat begitu kompleksnya persoalan yang ada di pabrik, mungkin saya tidak punya cara untuk meningkatkan pengetahuan itu. Nah, dengan cara demikian, saya berhasil meningkatkan kemampuan konseptual dengan benchmarking ke perusahaan lain yang sejenis. Dari situ saya punya banyak sekali ide, punya banyak sekali gagasan. Nah, kemudian saat saya mau menjalankan itu, bagaimana how to-nya untuk menuju perusahaan kelas dunia tersebut. Nah, saya belajar kepada sales-sales tersebut, dan kemudian banyak hal yang dapat saya peroleh. Sehingga saya menjadi tahu apa yang perlu saya lakukan sebagai seorang pimpinan perusahaan. Next, Bu. Nah, kemudian, teman-teman, yang perlu saya sampaikan juga, harap diingat bahwa manajer itu bukanlah administrator. Ini kesalahan yang sering saya jumpai. Sebagai seorang konsultan manajemen, meskipun hari ini saya tidak sedang memberikan pelatihan tentang itu, saya lebih banyak kepada sharing pengalaman. Nah, di banyak tempat saya ketemu dengan manajer yang lebih banyak bekerja administratif. Seolah-olah manajer itu administrator. Keliru sekali. Manajer itu harus mampu membuat semua yang telah ditetapkan atau goal menjadi kenyataan. Tadi di awal saya sudah katakan itu. Jadi tugas utamanya satu, mencapai goal. Nah, kembali ke awal, apakah kita punya goal? Keliru kalau sebagai pimpinan organisasi kita tidak punya goal tahunan. Kalau kita bilang, Pak, sekolah yang saya pimpin mengalir begitu saja. Murid datang begitu saja, tidak. Ya, seorang CEO yang baik harus ada goal. Harus ada sasaran yang ditetapkan. Dan tugas kitalah untuk mencapai sasaran itu. Bagaimana kalau saat pelaksanaannya ada hambatan? Maka tugas CEO pula untuk menyingkirkan semua hambatan tersebut. Singkatnya, kita sebagai pimpinan tertinggi perusahaan, tugasnya adalah untuk meningkatkan kinerja. Jangan hanya sekedar status quo, jangan hanya sekedar melanjutkan kebijakan-kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini tidak baik. Jadi ingat baik-baik, seorang CEO, seorang manajer, bukan administrator. Next slide. Hal lain yang perlu kita perhatikan, bahwa CEO itu adalah agen perubahan. Ingat, kita adalah agen perubahan bagi organisasi yang kita pimpin. Nah, pengalaman saya dulu juga begitu. Saat saya baru masuk ke Sinar Ancol, kita ini adalah agen perubahan. Kita ibaratnya termostat, bukan termometer. Termometer hanya mampu membaca berapa suhu ruangan yang ada di ruangan tersebut. Kalau termostat mampu mengontrol berapa suhu yang kita inginkan di ruangan tersebut. Sebagai pimpinan organisasi, kita mesti punya kemampuan itu. Saat saya masuk pertama kali ke Sinar Ancol, saya ingin melakukan banyak hal. Misalnya, ketika saya ingin mengubah jadwal produksi yang menurut saya konsepnya salah, perlu diperbaiki. Orang-orang di sana bilang, Armala, kamu baru gabung dengan perusahaan ini.
Kita sudah bekerja puluhan tahun di sini, kamu yang harus menyesuaikan dengan perusahaan. Nah, orang-orang yang sudah lama di organisasi kita seringkali seperti itu. Kalau kita tidak kuat, maka kita akan meleburkan diri dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di perusahaan tersebut. Padahal kita masuk untuk meningkatkan kinerja. Dan kita tahu seperti Albert Einstein bilang, tidak ada hasil yang berbeda dengan cara yang sama. Kalau hasilnya berbeda, maka caranya harus berbeda. Nah, karena itulah kita mesti berperan sebagai agen perubahan. Waktu itu saya jelas-jelas menolak. Enggak. Cara-cara yang kamu lakukan ini jelas-jelas keliru sehingga menyebabkan keterlambatan pengiriman. Jadi jadwal harus dirubah dan saya punya metode yang baru, metodenya adalah seperti ini. Maka dengan perbaikan metode tersebut, persoalan-persoalan yang muncul tidak ada. Saat saya masuk ke sana, saya melakukan perubahan yang sangat-sangat dramatis. Bicara tentang perubahan, teori perubahan itu kan ada dua. Teori evolusi dan teori revolusi. Karena kondisinya buruk, maka teori revolusi yang saya pakai. Saya tidak mau perubahan terlalu pelan, sebentar-sebentar, namun yang saya lakukan adalah perubahan secara revolusioner. Yang saya lakukan adalah saya waktu itu kumpulkan semua karyawan pabrik, saya menyebutnya rapat akbar. Saya putar video yang sudah puluhan kali saya tonton, saya bilang, perusahaan kita mau saya ubah menjadi perusahaan seperti ini, menjadi the world class company. Dan untuk menuju ke sana, saya perlu SDM yang berkualitas. Dan saya katakan kepada mereka bahwa kalian harus berkualitas. Saya mau arahkan ke sini, mau arahkan ke sini. Kemudian saya tanya kepada mereka, siapa yang mau ikut berubah, siapa yang mau tidak. Karena saya tanya begitu, yang ikut berubah itu hanya 25% saja. 75%-nya tidak mau ikut berubah. Nah, ini satu tantangan bagi kita. Nah, waktu itu saya mengancam kepada mereka yang tidak mau ikut berubah. Saya bilang, kalau kalian tidak mau ikut berubah, pilihannya hanya dua. Kalian berhenti atau saya berhentikan. Maka gegerlah satu pabrik. Dan mereka mengancam mogok kerja segala macam. Gitu ya. Nah, mereka mengancam mogok kerja, kemudian mereka ya seluruh isi kebun binatang itu keluar. Coret-coret di tembok pabrik itu, ya armala, anjing, babi, goblok, segala macam keluar semua. Nah, akibat kebijakan-kebijakan baru yang saya keluarkan yang akan mengarah menuju perusahaan kelas dunia. Nah, singkat cerita saya berhasil membenahi tersebut dan akhirnya perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang baik. Menjadi perusahaan yang bisa dioperasikan secara efektif dan efisien. Sehingga sama-sama senang. Karyawan pada akhirnya menjadi senang karena kesejahteraannya meningkat, perusahaan juga menjadi senang karena keuntungannya bertambah. Next slide, Bu. Nah, teman-teman, hal yang perlu kita perhatikan, perubahan itu memang penting sekali. Kita tidak harus menyukai perubahan. Kita hanya perlu melakukannya. Dan perubahan itu jangan dipikir sesuatu yang besar. Kita mulainya dari yang kecil. Dan ada kalanya perubahan itu sulit untuk dilakukan, teman-teman. Misalnya, kalau kita bersidakap, berpangku tangan, gitu ya. Nih, seperti di foto saya bersidakap begitu. Kalau kita merubah yang tadinya di atas menjadi di dalam. Ini begini saja tidak nyaman. Apalagi kita merubah banyak hal. Jadi merubah sidakap dari tangan kanan di atas menjadi tangan kanan di dalam saja, luar biasa susahnya. Nah, ini tantangan bagi kita. Jadi sebagai agen perubahan, kita tidak harus menyukai perubahan, kita hanya perlu melakukannya. Next, Bu. Nah, itu perjalanan saya menjadi manajer. Kemudian perjalanan berikutnya adalah tahap tangga berikutnya saya dari manajer menjadi general manager. Setelah petualangan saya di Sinar Ancol selesai, berhasil membenahi perusahaan yang carut marut menjadi perusahaan yang baik, saya bekerja untuk Izumi. Izumi Indonesia waktu itu baru didirikan dan bahkan bangunannya belum ada. Saat perusahaan itu belum ada, saya sudah masuk kepada perusahaan.
membangun pabrik, kemudian instalasi mesin, dan segala macam. Mesin siap dijalankan waktu saya masuk masih sebagai kepala pabrik waktu itu. Nah, waktu mesin sudah dijalankan, ternyata order yang ditunggu-tunggu belum datang. Saya tanya kepada presiden direktur saya, ke CEO saya, bos, ordernya mana? Mesin belum datang. Tunggu, katanya gitu. Seminggu ditunggu belum ada, saya tanya lagi, bos, ordernya mana? Bos saya bilang, tunggu. Minggu berikutnya saya tanya lagi ke CEO, CEO mana ordernya? Tunggu, bahkan dia marah. Malah tunggu, nanti kalau sudah ada pun ordernya akan datang. Sampai di minggu keempat, akhirnya chairman saya, itu CEO holding company dari Tokyo, datang ke Jakarta, dan dia memanggil saya. Armala, sini. Kamu tahu nggak, kenapa kita tidak diberi order oleh perusahaan yang menjadi target market kita? Padahal kita datang ke sini untuk melayani dia. Saya bilang, nggak tahu, bos. Opatasang tidak memberitahu. Opatasang itu adalah CEO Izumi Indonesia. Saya bilang, saya udah berkali-kali bertanya, dan dia hanya suruh saya tunggu. Akhirnya dia bilang, Armala, begini, saya beritahu. Satu-satunya alasan kenapa kita tidak diberi order oleh mereka adalah karena kojoconya orang lokal. Karena factory manajernya orang Indonesia. Dan itu adalah saya. Coba dibegitukan bagaimana perasaan kita. Saya langsung down, saya langsung diam, tidak bisa ngomong apa-apa. Kemudian saya memberanikan diri, bos, apa yang akan kita lakukan? Kalau mau panggil orang Jepang sini untuk memimpin pabrik, silakan. Saya akan tetap bekerja di perusahaan ini, tidak akan berhenti. Saya katakan seperti itu. Tapi bos saya bilang, enggak. Saya akan meyakinkan, akan memberikan personal garansi kepada perusahaan klien ini, bahwa meskipun pabrik saya di Indonesia dipimpin oleh orang Indonesia, tapi kualitas produk kita akan setara dengan kualitas produk yang dihasilkan di pabrik kami di Jepang. Akhirnya kami meeting dengan klien, beliau memberikan jaminan bahwa saya, Mitsuo Toyo Izumi, pemilik Izumi Indonesia, memberikan personal garansi. Meskipun pabrik kami dipimpin oleh orang ini, dia nunjuk kepada saya, tapi kualitasnya saya yang menjamin setara dengan kualitas produk yang dibuat di Jepang. Mendapat jaminan itu, maka order diberikan. Pulanglah kami dari perusahaan tersebut mendapat order. Dan bos saya kemudian memberitahu kepada saya, ya malah kamu dengar sendiri. Tadi saya ngomong apa? Absolutely, bos, saya bilang. Kamu tahu apa yang harus dilakukan? Ya. Sampai di pabrik, saya kumpulkan semua orang dan saya berikrar kepada mereka. Saya tidak terima dilecehkan oleh orang-orang asing, dianggap orang Indonesia, dianggap orang lokal, tidak qualified. Maka waktu itu saya bersumpah, saya akan tunjukkan kepada perusahaan-perusahaan itu, kepada orang-orang Jepang itu, bahwa orang Indonesia bisa menjadi manajer kelas dunia. Dan saya berhasil membuktikannya. Selama saya bekerja di Izumi, dia menjadi the best supplier di perusahaan yang tadinya menolak order tersebut. Nah, sejak itulah saya mulai aktif mengajar. Saya melatih kepada semua tim saya agar kualifikasi mereka menjadi manajer kelas dunia. Nah, begitu juga setelah saya berhenti dari dunia profesional, saya hingga hari ini terus-menerus banyak mengajar. Mengajar ke para manajer-manajer agar mereka punya kualifikasi sebagai manajer kelas dunia supaya tidak diremehkan lagi oleh orang-orang asing. Nah, itu menjadi mimpi besar saya sehingga kenapa kemudian saya mendirikan Human Plus Institute. Jadi misi saya adalah ingin mencetak sebanyak mungkin orang-orang Indonesia sebagai manajer kelas dunia agar kita bisa memimpin perusahaan-perusahaan di tanah air ini. Nah, kemudian saya di sana juga dipromosikan. Ketika saya berhasil mimpin pabrik, saya diserahi jabatan yang lain satu persatu. Kemudian HRD dibebankan ke saya, sales juga dibebankan ke saya, sampai akhirnya saya menjadi general manager. Dari general manager, karena terjadi pergantian pemegang saham di perusahaan tersebut, saya memilih untuk mundur dan kemudian berkarir di Johnson & Johnson, sebuah perusahaan dari Eropa yang waktu itu baru mengakuisisi sebuah perusahaan di Singapura. Dan dia punya pabrik di Indonesia, saya bergabung di sana sebagai direktur operasional,
dan membenahi perusahaan tersebut. Perusahaan ini EBITDA-nya negatif 1,8 miliar pada waktu itu. Dalam waktu 2 tahun kita sehatkan sehingga perusahaannya menjadi baik. Nah, itulah perjalanan panjang saya berkarir dari seorang supervisor, kemudian menjadi kepala produksi, menjadi manajer produksi, menjadi manajer pabrik, kemudian menjadi general manager, sampai akhirnya menjadi direktur. Nah, perjalanan panjang saya seperti itu. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan mari kita diskusi. Demikian, Ibu Eva. Terima kasih Pak Armala. Seru banget nih, ini pertanyaannya juga sudah pada masuk ya Bapak Ibu. Selain pertanyaan yang sudah masuk, Bapak Ibu nanti juga kita beri kesempatan untuk bisa berinteraksi langsung. Jadi Bapak Ibu bisa raise hand, nanti kita juga akan beri open mic-nya untuk Bapak Ibu. Ya, nah mungkin sedikit ringkas dulu nih ya gitu loh. Tadi kan tips sambil Pak Armala bisa istirahat atau minum dulu gitu ya. Nah tadi kan salah satunya adalah harus punya cita-cita dan target Bapak Ibu, dan juga 3 keterampilan yang berbeda nih ya. Jadi perlu kita ketahui ada technical, konseptual, dan juga soft skill. Nah Pak Armala nih, pertanyaan pertama dulu dari Ibu BC Warni. Bu BC ini dari Taruna Terpadu 2. Bu BC kalau boleh tahu nanti open mic. Ya udah open mic. Sudah. Dari mana nih Bu? Gitu lah. Jadi pertanyaannya adalah kalau mau sukses nih ya, seorang manajer bisa sukses jika suksesnya selesai dengan masalah internal atau pribadinya. Pertanyaan termasuk masalah internalnya apa? Nah, tapi sebelum itu mungkin Bu BC bisa memperkenalkan diri dulu biar kita lebih kenal. Silakan Bu. Oke, baik. Ini luar biasa hatur nuhun pisan Bu Asri dan Pak Armala. Ini sebuah keberuntungan nih pagi-pagi ini, meskipun kemarin lelah tapi dapat materi charge pagi ini lelahnya langsung hilang. Alhamdulillah. Luar biasa Pak, sangat menginspirasi. Tadi pertanyaan saya Pak tadi udah dibacakan sama Bu Asri. Ya. Jadi tadi intinya ini Warni dari Bogor ya Pak ya, dari Taruna Terpadu 2. Ya. Jadi tadi saya sangat terkesan Bapak tadi mengatakan bahwa seorang leader, seorang CEO, dia akan bisa dan mampu memanage semua komponen yang ada di manajerial dia, jika catatannya adalah dia harus sukses dulu, lulus dulu dengan permasalahan internal pribadinya. Nah, kalau berbicara internal pribadi kan pasti kan skupnya banyak banget ya Pak ya. Tapi mungkin bisa dikerucutkan versi Bapak yang sudah banyak pengalaman. Kira-kira permasalahan internal yang sifatnya sangat signifikan, yang cukup mengganggu kestabilan untuk memanage orang lain seperti apa Pak poin-poinnya? Kurang lebih begitu Pak. Baik Bu BC. Ya. Yang saya maksud adalah, jadi kita bukan harus sukses dulu baru bisa mimpin orang lain ya. Pengertian suksesnya berbeda. Yang saya maksud adalah kita harus beres dulu. Beres itu artinya dengan semua urusan sendiri kita udah selesai. Contoh, kita mau nyuruh orang lain disiplin, kitanya disiplin atau enggak? Kita mau suruh orang lain rajin belajar, kitanya rajin belajar atau enggak? Kita suruh orang lain menjalankan effective meeting, kitanya effective meeting atau tidak? Nah, itu yang saya maksud. Jadi pengertian beres dengan urusan sendiri adalah mengelola diri sendiri terlebih dahulu. Bicara mengelola diri sendiri, segala aspek tentang pengelolaan diri. Mulai dari mengelola waktu kita, mengelola pekerjaan kita. Kenapa kita harus beres dengan diri sendiri? Karena kita role model. Kita ini contoh. Kita ngomong berbusa-busa, nggak akan didengerin. Tapi kalau kita praktek satu hal saja dan dilihat oleh mereka, mereka akan langsung melihat kita. Gitu. Nah, ini yang saya maksudkan. Jangan sampai kita sebagai seorang leader, kita tidak walk the talk. Kita ngomongnya apa, tapi kita mempraktekannya apa. Itu yang saya maksud, Bu. Gitu ya. Intinya begitu. Gitu. Ya, thank you Pak Armala. Bu Warni, kejawab Bu.
Siap, oke. Kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya ada Pak dari Pak Khairul dari Purwojati nih Pak. Pak Khairul menanyakan, pertanyaan pertamanya adalah bagaimana menciptakan kondisi yang dapat menumbuhkan kinerja karyawan atau guru. Yang kedua, bagaimana visinya Pak Khairul dapat terkomunikasi dengan efektif kepada tim manajemen dan karyawan. Jadi yang pertama menumbuhkan kinerjanya dan yang kedua adalah mengkomunikasikan visinya, Pak. Silakan, Pak. Baik. Bagaimana menciptakan kinerja? Oke, nah ini seru nih. Agak panjang tapi ini. Bicara tentang kinerja ini tidak melulu bicara tentang orang. Ya, kenapa saya sebut tidak melulu bicara orang? Karena begini, kita itu kadang-kadang terlalu mudah menyalahkan orang. Kinerjanya nggak bagus, yang disalahin orang. Lagi-lagi ya disalahin orang. Ya, produktivitas rendah disalahin orang. Saya selalu mengambil contoh begini. Orang Indonesia yang pergi ke Singapura itu seringkali lebih disiplin daripada orang Singapura. Mau buang sampah aja dimasukin kantong dulu, nanti cari tempat sampah. Mau nyebrang jalan aja, nggak akan nyebrang sembarangan. Nah, itu orang Indonesia yang pergi ke Singapura. Tapi kalau balik lagi ke Indonesia, kenapa kembali ke habitat semula? Nah, berarti bukan orangnya dong yang salah. Lah, kalau begitu apa? Gitu kan? Nah, sama juga dengan pertanyaannya Pak Khairul. Pak, kita mau meningkatkan kinerja. Jadi apa nih? Nah, ada 3 aspek Pak Khairul. Yang pertama orang, yang kedua adalah standar, dan yang ketiga adalah sistem. Ini jalan paralel, enggak berdiri sendiri. Orangnya hebat pun, kalau sistemnya enggak bagus, normnya berbeda, menjadi enggak bagus. Coba lihat orang-orang Singapura, kelakuan orang-orang Singapura yang ada di Batam. Udah enggak ada bedanya sama orang Indonesia. Enggak tertib juga dia. Kenapa bisa begitu? Nah, karena sistem di kita longgar, sehingga membuat dia melakukan seperti itu. Nah, kalau kita mau meningkatkan kinerja tim yang kita pimpin, maka sistemnya perlu kita buat. Wajib ada. Setelah sistemnya ada, wajib ada polisinya. Seperti ada undang-undang, ada peraturan lalu lintas, dan ada polisi. Jangan sampai ada peraturan, tapi ditabrak-tabrak, tidak ada yang mengawasi. Nah, polisi inilah yang bertugas mengawasi. Itulah kenapa di dalam organisasi ada direktur, ada manajer lini pertama. Karena fungsinya berbeda. CEO tugasnya memberikan arahan, direction, do and don't, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Manajer tugasnya membuat keteraturan. Manajer media yang saya maksud tadi membuat keteraturan. Dan manajer lini pertama tugasnya menjadi pengawas. Maka di organisasi kita mesti dijalankan itu. Nah, jadi sistemnya, aturan mainnya mesti ada. Kemudian ada norm, ada standar. Apa itu norm, apa itu standar? Standarnya mesti sama. Misalnya, kalau bicara mengajar, kita jangan bilang kepada guru kita, kamu mengajar mesti berkualitas. Lah, yang berkualitas yang seperti apa? Perlu distandarisasi. Standar kualitas itu apa ukurannya? Materinya, delivery-nya, cara penyajiannya, atau pemahaman murid. Nah, jadi ketika kita bicara cara mengajar harus berkualitas, maka standarnya harus disamakan terlebih dahulu. Dengan demikian, mudah ini ngajarnya, gitu ya. Pak Khairul, biasanya untuk menjawab pertanyaan Pak Khairul ini saya butuh 3 hari ini untuk menjelaskannya, gitu ya. Jadi saya kulit-kulitnya aja. Tapi kira-kira begitulah ya. How to-nya saya butuh 3 hari menjelaskan itu. Ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua terkait visi. Kayak gini. Saya rasa di pelatihan-pelatihan mesti sudah ada visi, ada, saya percaya Tor di pelatihan ini sudah mengajarkan ini kepada teman-teman peserta. Jadi ada visi, ada misi, itu ada 2 mazhab, ada yang bilang visi dulu, baru misi dulu, baru visi. Mau menggunakan mazhab yang manapun
ataupun siapapun boleh. Nah, setelah visi misi itu ada, kita mesti membuat value, nilai-nilai. Nilai-nilai ini yang kemudian dikembangkan menjadi budaya di sekolah kita. Kalau di perusahaan namanya corporate culture. Nah, nilai-nilai atau budaya yang ingin kita kembangkan ini yang kemudian kita jabarkan. Misalnya guru-guru tindak tanduknya harus seperti apa, siswa-siswi tindak tanduknya harus seperti apa. Nah, itu dituangkan di dalam nilai-nilai tersebut. Nah, dari nilai-nilai itu saja belum cukup. Perlu diterjemahkan lagi. Diterjemahkan lagi kepada aspek-aspek apa yang menjadi nilai-nilai kritisnya. Key behavior-nya apa? Misalnya, value yang ditanamkan adalah satu, disiplin. Misalnya, siswa disiplin. Nah, ciri disiplin itu yang dimaksud apa? Nah, key behavior-nya mesti kita petakan. Disiplin itu tepat waktu. Misalnya, kemudian meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah, jadi ada key behavior-nya. Kalau key behavior-nya sudah ada, baru namanya proses internalisasi. Dengan demikian, dijamin visi misinya CEO akan sampai dengan baik, sampai ke level yang paling bawah. Begitu urut-urutannya. Jadi saya rangkum lagi, Pak Hairul, visi misi diterjemahkan ke dalam value atau nilai-nilai. Nilai-nilai ini dikunci menjadi budaya di sekolah tersebut dan di breakdown menjadi key behavior dan diinternalisasi. Dijamin, maka visi misinya akan sampai ke bawah. Begitu ya. Pak Hairul. Bu Eva, silakan. Terima kasih Pak Armala. Pak Hairul ada yang ingin ditambahkan? Luar biasa Ibu, terima kasih. Gamblang, ini pengalaman menarik dan sangat berarti bagi kami Ibu. Terima kasih Pak Armala. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak. Nah, Bu Arsi juga akan men-share link untuk absensi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa sambil mendengarkan juga sambil melakukan absensi. Nah, pertanyaan berikutnya akan saya gabungkan karena ini topiknya kurang lebih sama sih gitu loh. Ada dari Pak Sigit gitu loh ya. Menarik Bapak, bagaimana pendekatan Bapak ketika terjadi 75% mayoritas menentang perubahan. Kemudian hingga menjadi welcome gitu lah ya, usaha-usaha yang dilakukan. Itu dari Pak Sigit. Tapi pertanyaan yang serupa nih, yang mirip nih ya, juga ada dari Bu Dani gitu loh ya. Keberhasilan Bapak menginspirasi gitu loh ya, untuk menyelesaikan masalah perusahaan gitu loh. Di balik tersebut pasti ada tantangan dan jatuh bangunnya gitu loh. Jadi bagaimana Bapak dapat menyelesaikan tantangan tersebut gitu loh. Terus juga ada nih Pak, mirip nih, masih sama. Ketika Bapak manajer di B29 terjadi pergolakan yang luar biasa. Namun Bapak menyampaikan singkat cerita nih. Nah, jadi mohon diceritakan bagaimana gitu loh. Ceritakan ya. Oke. Okay. Jadi itu dari Pak Eka, Bu Dani, dan juga Pak Sigit. Ceritanya tentang gimana menyelesaikan permasalahan tadi yang banyak orang protes gitu loh Pak. Ya Pak? Sepertinya ada sedikit baik, Bu Eva. Ya Pak. Sinyal saya bisa diterimkah? Nah ini udah Pak, tadi kayaknya agak lemah sebentar. Karena punya Bu Eva baik. Baik, jadi pada tertarik tadi ya, Sinar Ancol. Bagaimana saya menyelesaikannya tentang 75% orang yang resisten itu. Kemudian tadi juga bagaimana menyelesaikan tantangan-tantangan itu. Baik, saya cerita. Saya agak terburu-buru tadi memang, saya potong-potong ceritanya karena memang waktunya tidak banyak ini, supaya banyak diskusi gitu ya. Oke, begini. Dalam teori kepemimpinan, itu ada dua titik ekstrim. Titik ekstrim yang pertama adalah otoriter, dan titik ekstrim yang kedua adalah demokratis. Kita sebagai seorang leader mesti memainkan kedua titik ekstrim itu dengan baik. Kadang-kadang kita otoriter, kadang-kadang kita berada di tengah, dan kadang-kadang kita berada demokratis. Betul-betul dimainkan tergantung pada situasi dan kondisi. Saat saya berada di perusahaan tersebut, kondisinya benar-benar sedang jelek. Bahasa saya ingin mengubah perusahaan ini from bad to good.
dari buruk menjadi baik. Maka pilihannya adalah harus revolusi. Maka cara otoriter yang saya lakukan. Nah, saya langsung tembak. Kamu kalau tidak mau, kamu berhenti atau diberhentikan. Setelah itu, saya memang memberi waktu 3 kali 24 jam kepada mereka untuk menjawab pertanyaan saya. Nah, ketika mereka demo-demo itu, memang mereka ada 3 orang datang kepada saya. 3 orang itu datang kepada saya dan mereka bilang, Pak, saya perwakilan tadi karyawan yang demo. Terus saya bilang, kenapa? Nah, mereka tanya kepada saya, karena memang saya ultimatum, mereka harus mau berubah kan. Nah, mereka bertanya kepada saya, Pak, kalau saya ikut maunya Pak Armala, apa yang dapat Bapak berikan kepada saya? Saya bilang, apa yang kalian mau? Dia minta, kalau saya ikut aturannya Bapak, saya minta kesejahteraan kami naik. Saya tanya lagi, apa yang dimaksud dengan kesejahteraan? Nggak jelas. Saya bilang, mereka bilang, tolong naikkan gaji kami 10%. Saya bilang, oke, bukan cuma 10%, 20% juga berani saya naikin. Saya bilang begitu. Oke, kalian minta apa lagi? Malah saya tantang. Minta ekstra puding, Pak. Apa itu ekstra puding? Minta kopi dan Indomie kalau malam. Saya bilang, bukan cuma kopi, Indomie. Saya kasih susu dan telur sekalian. Saya bilang, kalian minta apa lagi? Kemudian mereka bilang, Pak, Bapak kan bukan pemilik perusahaan. Bapak karyawan sama seperti kami. Bagaimana kami bisa percaya dengan omongan Bapak? Saya bilang kepada mereka, kalau saya tidak bisa membuktikan omongan saya, maka kalian tidak usah berhenti, saya yang akan berhenti dari perusahaan ini. Mereka sepakat, oke. Dan kemudian saya lapor ke CEO saya. Sebagai seorang manajer, saya punya budget. Saya lapor ke bos. Saya bilang, bos, kalau saya berhasil menurunkan budget saya, anggap saja budget saya misalnya 100 juta per bulan, saya bisa tekan jadi 80 juta. Berarti saya punya kelebihan 20 juta kan? Nah, saya bilang ke bos saya, bos, kalau yang 20 juta itu buat saya boleh atau enggak? Bos saya bilang, enggak, kamu udah digaji gede sama perusahaan, balikin lagi ke perusahaan. Ya sudah. Nah, bicara budget 100 juta, bicara keuntungan. Dari 100 juta budget, anggap saja perusahaan menghasilkan produk yang dibuat oleh pabrik, sehingga bisa menjual dan mendatangkan keuntungan, katakanlah 50 juta. Saya bilang, bos, kalau tidak boleh, keuntungannya saya tingkatkan. Keuntungannya saya tingkatkan dari 50 juta menjadi 70 juta. Di situ ada selisih 20 juta. Kan bos udah dapat tadi 50 plus 20. Nah, kalau yang 50 ini boleh buat saya enggak? CEO saya kemudian tanya, ya Armala, what are you talking about? Kamu lagi ngomongin apa sih Armala? Nah, saya kemudian bilang, Pak, karyawan saya tadi demo, minta naik gaji. Minta naik gajinya 10%. Hitung-hitungan saya kalau 10% mah enteng. Bahkan 50% pun saya berani. Kenapa saya begitu? Karena rasio produktivitas kita rendah. Saya bilang rasio produktivitas kita, satu orang menghasilkan 1 kilogram barang per jam. Sementara di perusahaan Jepang yang saya benchmarking, itu produktivitasnya 1:20. Satu orang menghasilkan 20 kilogram per jam. Jadi kalau saya bisa menaikkan jadi satu orang 5 kilo per jam saja, naikin gaji 20% itu merem. Maka bos saya bilang, oke Armala, eksekusi. Nah, itulah yang kemudian saya berikan kepada mereka, kepada karyawan itu. Nih karyawan, bahwa kalau produktivitas kamu naik sekian, gaji kamu naik sekian. Kalau naik sekian, gaji sekian. Nah, itu tantangannya seperti itu. Jadi begitu cara komunikasi. Dan yang terpenting adalah sebagai seorang leader, kita harus punya nyali. Kalau kita tidak punya nyali, tidak bisa jadi manajer. Tidak bisa jadi leader. Jadi itu yang mau saya tekankan ya ke Pak Dhani. Jadi kita mesti punya nyali. Sekali lagi, tidak boleh pakai ewuhan. Tidak boleh tidak enakan. Negur aja tidak berani, apalagi melakukan confrontation seperti saya. Nah, itu. Jadi, ingat baik-baik, sebagai seorang leader, harus punya nyali. Tantangannya banyak. Betul, Bu. Ibu siapa tadi? Tantangannya bagaimana? Ibu, saya pulang itu harus dikawal sama satpam. Jadi satpam itu tanya, Pak, mau pulang jam berapa? Saya bilang, kamu ngusir saya? Enggak, Pak. Di luar banyak orang yang Bapak berhentikan lagi nyegat Bapak. Jadi Bapak harus saya kawal. Wah, itu tantangannya seperti itu. Ya. Namun saya
yang membuat saya berani menghadapi semua resiko-resiko itu, tantangan-tantangan itu, karena saya berpedoman kepada sikap mental. Sikap mental itu ada 3. Ada sikap mental pemenang, ada sikap mental minimalis, dan ada sikap mental pecundang atau the loser. Nah, saya menggunakan sikap mental pemenang atau the winner ini. Semua sikap mental pemenang ada dalam diri saya, dilatih dalam diri saya, sehingga bagaimana saya menghadapi semua tantangan itu karena sudah melekat di dalam sikap mental the winner yang ada dalam diri saya. Begitu Bu perjuangannya. Seru ya? Ya, seru tentunya Bapak Ibu. Yang lain juga pada pertanyaannya banyak nih. Ya, semoga menjawab tuh pertanyaannya ya Bapak Ibu. Tapi saya ingin interaksi langsung nih. Bu Rizka Yona, silakan Bu Rizka. Kita interaksi langsung nih biar seru Pak Armala. Selamat siang Pak Armala. Selamat siang Bu. Perkenalkan, saya Rizka, Kepala Sekolah SMK Wirabuana 2 Bogor. Ya Pak. Saya lihat kan tadi dari paparan Bapak ya, ini dedikasi Bapak untuk pekerjaan Bapak ini kan luar biasa tinggi ya. Dan proses... Rizka mungkin suaranya bisa diperjelas agak kecil. Oh iya. Ke mic. Oke. Sudah Nah, jelas, oke. Ya. Ya, baik. Pak Armala, tadi kan Ya. saya dengar nih cerita Bapak ini luar biasa ya. Dedikasi Bapak untuk pekerjaan ini sangat bagus sekali. Proses perjalanan Bapak ini juga sangat panjang dan berliku gitu ya. Saya jadi penasaran dan jadi kepo ini. Untuk Bapak ya bisa sampai di titik ini, pasti kan pernah mengalami masa jenuh ya Pak ya dalam bekerja. Gitu. Karena saya pun sendiri mengalaminya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, gimana Pak cara Bapak untuk menangani rasa kejenuhan dalam bekerja itu Pak? Baik. Karena kan kalau kita jenuh, kadangkala kinerja kita ini kan akan menurun gitu ya Pak, berpengaruh ke performance kita. Terima kasih Bapak. Baik, Bu Rizka di Bogor ya. Banyak orang Sunda nih, saya juga orang Sunda ini. Oke. Baik, Bu Rizka, saya punya formula. Formulanya 511. Apa itu? Saya jelaskan. Dengan formula 511 ini, seberat apapun beban yang kita tanggung, dijamin tidak akan membuat kita stres. Ciri orang stres itu gampang. Rambut mulai ubanan, mulai rontok rambut. Nah, itu ciri-ciri orang stres yang belum waktunya dari sisi umur gitu, tapi udah pada mulai muncul. Nah, itu berarti mulai stres. Saya usianya sudah lebih dari 50 tahun. Alhamdulillah uban saya cuma 1, Bu Eva. Artinya saya tidak stres. Jadi seberat apapun, saya punya formula 511. Apa itu? Teman-teman begini. 511 yang saya maksud dalam 7 hari, dalam 1 minggu ada waktu 7 hari. 5 hari bekerjalah dengan maksimal. Senin sampai Jumat bekerja maksimal. Saya pada saat itu fokus. Saya bisa mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak ada urusannya dengan pekerjaan. Dan itu adalah hari kerja keras saya. Saya bisa 1 kali 24 jam di pabrik zaman dulu. Saking kerja kerasnya. Karena saya komitmen kepada profesi saya. Tapi itu hanya 5 hari saja. Dari Senin sampai Jumat. Hari Sabtu itu ada hari rileks saya. Hari rileks itu saya tetap bekerja. Tapi yang tidak memeras otak. Dan hari Minggu itu hari libur nasional saya. Bebas dari segala macam pekerjaan. Di situ saya menghabiskan waktu untuk mengisi kesibukan dengan keluarga, berolahraga, merilis semua itu yang menyebabkan kita tidak terbebani. Jadi rumusnya adalah 511. Nah, Bu Rizka juga bisa tetapkan konsep ini. Gitu ya. Jadi seberapapun beban kita. Dan ingat baik-baik, seorang CEO dan seorang pelaksana itu bedanya di mana sih? CEO itu bekerjanya pakai otak. Kalau pelaksana itu bekerjanya pakai otot. Jadi kita capeknya di otak.
Karena itu dengan konsep 511, insya Allah ini formula yang cukup merefresh sehingga tidak terbebani. Jadi kalau Bu Rizka bertanya, bagaimana cara saya menangani kejenuhan itu? Karena saya punya 1 hari rileks dan saya punya 1 hari bebas, di mana saya nggak pernah mikirin kerjaan sama sekali. Begitu Bu Rizka. Ya, Bu Rizka menjawab, Bu Rizka. Siap. Oke. Ya, terima kasih Pak Armala, udah semangat. Ini juga sepertinya ada pertanyaan yang mirip nih ya dengan pertanyaan Bu Rizka, bagaimana mengatasi tantangan waktu dan lain-lain. Ya, jadi semoga itu juga bisa menjawab Bapak Ibu yang lain. Ini ada satu Pak yang menarik Pak, dia private. Ya, silakan Bu. Bu Sudarti. Pertanyaan menarik banget, menggelitik Pak lebih tepatnya, karena kami juga semua tenaga pendidik ini ya. Jadi pertanyaannya adalah sebagai CEO harus memiliki kemampuan konseptual. Sehingga tugas utama sebagai CEO untuk mencapai goal dari setiap bidang pekerjaan, baik sebagai karyawan ataupun ASN, sangatlah penting, yaitu soft skill. Ya, Bapak tadi juga udah menekankan hal tersebut, komponennya besar sekali. Nah, sederhana aja Pak pertanyaannya, katanya soft skill ini diperoleh karena genetika atau dari habit. Karena tidak semua orang memiliki soft skill yang baik. Di sekolah, sebaiknya soft skill ini disatukan dalam kurikulum atau bagaimana, sehingga konsep yang disampaikan untuk mencapai tujuannya. Ini bagus banget, kebetulan kita Hari Sumpah Pemuda nih ya, harus menciptakan generasi yang siap untuk membangun bangsa. Jadi bagaimana nih Pak terkait soft skill itu, genetik atau habit, bagaimana membangun soft skill yang baik? Silakan Pak Armala. Oke, baik. Bu Eva, lembaga yang saya pimpin, Human Plus Institute, itu banyak menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi. Ya, beberapa university bekerja sama dengan kita menyelenggarakan program soft skill. Nah, kita juga baru saja menjalankan kerjasama juga dengan sebuah yayasan perguruan di Jakarta, di mana dia punya dari taman kanak sampai university. Nah, ini kerjasama di bidang soft skill. Yang kita kembangkan adalah soft skill ini semacam kurikuler atau apa ya. Jadi di luar struktur, tapi diwajibkan bagi mahasiswa untuk mengikuti program soft skill tersebut. Ya, jadi di luar mata kuliah wajib, atau kalau di SMK di luar jam pelajaran resmi, saya sarankan ada memang pelajaran soft skill. Misalnya bisa diadakan semacam kuliah umum, ya. Jadi semacam kuliah umum bisa dilakukan 1 semester berapa kali, 1 bulan sekali misalnya. Nah, itu bicara tentang soft skill. Nah, itu caranya seperti itu bisa. Jadi dari awal saya memang sangat menyarankan sekali untuk ada program. Nah, plus juga bisa disisipkan di dalam metodologi pengajaran. Misal begini, keterampilan soft skill yang diperlukan berbicara efektif agar menuanya supaya aktif belajar. Teman-teman begini, saya kebetulan punya pengalaman mengajar di 22 negara. Jadi saya membandingkan ketika saya mengajar manajer-manajer di Indonesia dengan ketika saya mengajar di luar negeri, kok ada perbedaan signifikan. Perbedaannya begini, sederhana sebenarnya. Kalau saya bertanya, misalnya saya bertanya begini, siapa yang tahu definisi kesuksesan? Kalau saya mengajar di Indonesia, tidak ada yang berani angkat tangan. Kalau saya tunjuk, baru jawab. Atau bahkan pada nunduk kepalanya. Tapi kalau di luar negeri, kalau saya tanya begitu, berebut. Kenapa? Saya jadi penasaran, kenapa sih orang-orang Indonesia kalau ditanya itu nggak mau jawab? Saya coba riset kecil-kecilan. Hasil riset saya menunjukkan karena kita terpola. Dulu lagi sekolah, lagi SD, kalau ditanya gurunya, salah jawab, diketawain sama teman-temannya. Diomelin sama gurunya, kamu bodoh banget, begini aja nggak bisa, belajar yang benar. Nah, itu ternyata masuk ke pikiran bawah sadarnya sehingga membuat keberaniannya berkurang. Sehingga dia menjadi
malas untuk bertanya, malas untuk menjawab. Nah, contohnya hal-hal seperti itu. Nah, guru-guru kita perlu punya kemampuan itu untuk mendorong kemampuan berbicara. Bicara tentang soft skill leadership, dorong mereka, siswa-siswa untuk aktif. Bila perlu diwajibkan mereka aktif minimal di satu organisasi. Karena saya merasa manfaat dari berorganisasi itu sekarang. Setelah keluar dari bangku sekolah, bangku university, di dunia pekerjaan merasa sekali manfaat saya aktif di organisasi. Jadi kepala sekolah dorong semua siswa wajib ikut organisasi. Ya kalau OSIS kan udah otomatis, maksud saya jadi pengurusnya lah gitu. Atau kalau di kampus ada unit kegiatan. Pokoknya mereka bikin sibuk. Nah, itu melatih. Jadi semakin baik. Begitu ya. Ya, terima kasih Pak Armala. Tadi pertanyaannya adalah dari Bu Sedarti nih. Bu Sedarti dari Pekanbaru, ada yang ingin ditambahkan? Terima kasih Pak Armala, Bu Eva ya. Sangat bersahaja ini Pak Armala nih. Saya mimpi apa bisa ketemu Bapak ya, orang hebat. Alhamdulillah. Padahal pada curhat loh Pak. Hari ini pada liburan gitu loh. Bapak gitu ya. Bapak Ibu-nya libur libur bersama. Iya, tapi senang sekali Pak bisa ketemu Bapak hari ini, bisa ketemu teman-teman yang sudah selesai melaksanakan daring ya, sehat semua. Mudah-mudahan pertemuan kita adalah pertemuan yang terbaik untuk generasi kita yang akan datang. Banyak hal yang bisa kami tiru nih dari Pak Armala ya. Memang benar Pak, kadang-kadang kita sudah lakukan training untuk soft skill ini, sudah lakukan berbagai macam kegiatan, tapi setelah pulang ke kampus atau pulang ke sekolah nanti biasanya kembali ke alamnya lagi. Nah ini jadi untuk mempertahankan kebiasaan itu yang saya maksudkan Pak. Bagaimana caranya supaya memang itu menjadi kebiasaan ya. Tidak hanya di depan, tidak hanya pada misalnya ada sesuatu terus kita berbuat. Nah nanti kalau udah nggak ada apa-apa lagi nggak berbuat. Nah ini seperti ini yang saya maksudkan Pak, supaya tetap continue dilakukan baik oleh anak-anak kita selaku seorang siswa maupun oleh guru-guru kita. Nah kebetulan di sekolah saya Pak, sekolah saya adalah sekolah boarding. Itu di awal kita memang sudah memberikan semacam pelatihan ya, baik itu pelatihan setengah militer gitu, maksud saya setengah militer, kemudian pendidikan karakter juga kita berikan. Tapi ya itu tadi, misalnya kalau mereka sudah libur nanti kembali ke sekolah lagi, nah itu berubah perilakunya itu sudah nggak bisa dipertahankan gitu maksud saya Pak. Nah, Oke. Baik, saya langsung jawab ya Bu Eva. Ya, boleh Pak. Ya, jadi begini. Ini ada hubungan-hubungan. Kalau kita mau mengubah kebiasaan seseorang, tidak semudah membalik telapak tangan, Bu. Urut-urutannya begini. Di paling ujung itu kebiasaan. Sebelum kebiasaan ada perilaku. Kebiasaan terbentuk karena perilaku seseorang. Perilaku seseorang terbentuk karena attitude seseorang. Attitude terbentuk karena value seseorang. Value terbentuk karena pola pikirnya. Nah, jadi kalau ibu mau merubah kebiasaan seseorang, ibu harus merubah dulu mulai dari pola pikirnya. Pola pikirnya dirapihkan, kondisi di sekolah ibu. Mungkin ibu sudah menanamkan value, tapi pola pikirnya barangkali ada mental block, ada mindset yang perlu dibenahi dulu. Ibaratnya begini, saya punya es batu berbentuk balok. Ingin saya ubah bentuknya menjadi berbentuk botol misalnya. Kan kita perlu lelehkan dulu. Kita lelehkan dulu, cetakannya sudah ada, kemudian kita masukkan kepada cetakan, kemudian kita bekukan lagi. Nah, ibu sudah punya cetakannya, bisa jadi punya ibu belum dilelehkan dulu nih. Belum dilelehkan, ibu paksain masuk ke dalam cetakan yang sudah ada, menyebabkan itu menjadi inkonsistensi. Jadi langkah awalnya, ibu mesti masuk dulu ke pola pikir. Ibu coba buat sebuah program. Sebuah program untuk, bahasanya, memprogram ulang pikiran yang ada di kepala siswa.
Nah, dibuat program tidak lama lah, kalau itu mungkin 1-2 hari. Itu mungkin di awal-awal mereka masuk boarding sudah diberikan itu, sehingga ketika ibu menanamkan value itu akan nancap gitu, akan mudah masuk. Dan tadi ibu di awal, seperti orang Indonesia yang pergi ke Singapura tadi, perlu ada sistem, Bu. Perlu ada sistem kontrol, sehingga sistem kontrol itulah yang akan mengawal apa yang selama ini sudah ibu lakukan. Jangan sudah susah payah 1 tahun dibentuk, ke rumah 1-2 minggu, balik lagi, susah lagi, mulai lagi. Nah, kontrol sistem itu juga ibu perlu berlakukan saat dia di rumah. Kalau di rumah ada aturan-aturan yang harus tetap dijalankan. Bangun tidurnya harus tetap jam segini. Misalnya ibu wajibkan, bangun tidur mereka wajib absen jarak jauh gitu. Bangunnya jam berapa, wajib lapor. Kalau mereka disuruh melakukan ini ada, meskipun mereka di rumah. Jadi kontrol sistem itu namanya. Nah, dengan demikian ibu masih bisa menjaga meskipun dia tidak ada di asrama. Gitu ya, Bu. Oke, terima kasih dari Bu Sudati gitu loh, pertanyaannya semoga udah dijawab dengan lengkap nih dari Pak Armala. Ada Pak Dadan udah ready, Pak Dadan juga ingin bertanya langsung. Oke. Silakan Pak Dadan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Armala, kemudian penyelenggara dari BINUS dan kawan-kawan kepala sekolah hebat ya. Barangkali ini mau langsung bertanya ya Bu Eva ke Pak Armala. Jadi tadi Bapak menyampaikan bahwa seorang CEO ya, mohon maaf, tadi disampaikan oleh Bapak bahwa harus dapat membaca situasi, Pak ya. Membaca situasi sehingga ini hubungannya dengan mungkin menganalisa keadaan ya, menganalisa SDM, menganalisa seluruh komponen yang ada di sekolah, kalau di sekolah mungkin kalau di kita ya. Ini maksud saya pertanyaannya, berapa lama kita bisa membaca situasi sehingga kita bisa mengkalkulasi ya dalam rangka tadi penyusunan visi misi atau perencanaan yang baik. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, tadi Bapak bercerita kita harus melaksanakan benchmark ya. Pertanyaannya, apakah benchmark ini dilakukan karena kan sekolah juga ada grade ya Pak ya, ada sekolah A, B, C misalkan diilustrasikan. Apakah ini benchmark ini harus ke yang lebih tinggi grade-nya atau bagaimana? Itu yang kedua ya. Yang ketiga ini Pak masih jangan banyak-banyak langsung. Karena nyambung pertanyaan yang pertama tadi Pak Armala menjawabnya, teman-teman juga jadi bingung Bapak Ibu semua. Kita punya Pak Armala dulu observasi dan juga kan saya lupa nih, saya tidak mencatat. Ya, observasi dan benchmark ya. Observasi dan benchmark benar sekali. Oke, kalau gitu Pak, cukup Pak, terima kasih. Nggak apa-apa Pak, disambung lagi kok Pak. Nanti kalau ada waktu nyambung ya, Pak Dadan. Ini Pak, bicara tentang berapa lama observasi. Kalau kita paham prinsipnya, tidak perlu lama-lama. Prinsip memimpin organisasi, kata kuncinya efektif dan efisien. Pegang baik-baik, Pak. Bicara tentang efektif, bicara tentang kualitas. Bicara tentang efisien, bicara tentang kuantitas. Jadi kalau paham tentang prinsip ini, melakukan observasi itu gampang. Misalnya, saya punya guru sekian banyak. Efisien atau enggak sih? Nah, kita buat rasio-rasio pendidikan juga sudah ada rasio kan? Rasio antara guru harus mengejar berapa jam, nah sebenarnya itu sudah mengarah kepada ke sana. Nah, itu minimum-minimumnya penuhi atau tidak. Jadi, alat ukurnya dari efektif dan efisien.
Saya kalau melihat observasi sebuah perusahaan pun sama. Jadi ini efektif atau efisien, lihat dari situ saja. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan, kalau dia tidak efektif, tidak efisien, berarti seberapa besar. Nah, gambarannya seperti itu. Nah, karenanya kita mesti punya kemampuan itu. Apa namanya? Critical thinking. Critical thinking kita mesti terasah. Ini Bu Eva nih jagonya urusan critical thinking, ya. Nah, jadi di critical thinking kalau kita tidak punya kemampuan itu, kita akan sulit menganalisa sebuah persoalan atau sebuah situasi. Tapi kalau critical thinking kita terlatih, mudah saja. Saya kalau menganalisa sebuah organisasi, ada kalanya cukup 1 hari, cukup 2 hari, langsung kepetakan. Oh, persoalannya di sini, persoalannya di sini. Tentu saja dibantu dengan tools. Saya punya berbagai macam tools untuk memetakan. Untuk melihat kompetensi SDM, coba gunakan survei. Untuk menganalisis ini, coba gunakan ini. Nah, dengan berbagai macam tools itu, 1 hari kita sudah langsung kesimpulan. Oh, ini kurang ini perlu dibenahin ini kurangnya di sini. Gambarannya seperti itu, Pak. Gitu ya. Jadi, Pak Dadan, coba critical thinking-nya. Plus juga coba cari Oke. Kemudian yang kedua, terkait benchmarking. Benchmarking mestinya ke yang lebih tinggi, jangan ke yang lebih rendah. Soal apakah kita mau mencapai persis seperti itu urusan yang lain. Tapi kita melihat gap-nya. Seperti tadi saya mengambil contoh. Produktivitas di tempat yang kita jadikan benchmarking itu levelnya 20 tingkat di atas kita. Bisa kewalahan kita kalau untuk menuju ke sana. Nah, karena itu saya melakukan benchmarking-nya ke sana, meningkatkannya secara gradual. Di tempat saya 1 orang produktivitasnya hanya 1 kilo. Sementara di perusahaan benchmarking 20 kilo. Saya targetkan 5 kilo saja dulu. Gitu. Setelah ini tercapai, baru saya naikin lagi. Jadi 10 kilo sekarang. Gitu. Nah, gitu ya. Jadi benchmarking-nya tetap ke yang terbaik, ke yang paling tinggi, namun bukan langsung serta-merta kita menuju ke sana. Tapi arahnya perlahan-lahan menuju ke sana. Begitu, Pak Dadan. Ya, Pak Dadang udah terjawab, Pak Dadang. Mungkin kesempatan pertanyaan yang terakhirnya, Pak Dadang. Ya, terima kasih, sebelum Pak. Saya buka kepada yang lain, mungkin ya. Bapak Ibu yang lain, saya masih punya 1 pertanyaan yang ingin ditanyakan dari yang chat, gitu. Dan kita akan buka 1 kesempatan untuk sesi interaksi langsung. Nggak kerasa nih ya, kita udah hampir mau jam 12. Pak Dadan, silakan. Ya, terima kasih Pak Armala. Pencerahan dari Armala ya, pencerahan buat saya. Terakhir barangkali terkadang kita dihadapkan tadi Pak, pada saat kita mau mengajak perubahan, karena tadi disebut bahwa seorang CEO pun harus punya kompetensi mau berubah atau selalu melakukan perubahan. Terkadang kita dihadapkan dengan persoalan di sekolah ini dengan kawan-kawan baik guru ataupun tenaga tata usaha yang sudah pada posisi merasa nyaman gitu Pak ya. Merasa nyaman ini bagaimana memotivasinya? Itu aja Pak, singkat. Terima kasih. Ya, perilaku ini Pak. Ya. Memang sudah menjadi kodrat manusia untuk nyaman berada di dalam comfort zone. Comfort zone itu terbentuk karena kebiasaan yang diulang. Nah, sebenarnya untuk merubah comfort zone itu kita hanya perlu menstimulasinya saja. Nah, jadi begini, filosofinya dulu ya. Dulu waktu Amerika mau memberangkatkan astronot ke bulan, mereka dibekali dengan lensa konkav. Dengan helm yang di dalamnya ada lensa konkav, lensanya cembung. Ketika helm itu dipakai, dia pusing dan melihat orang itu terbalik semuanya. Melihat barang-barang jadi terbalik. Dibuka lagi normal, tapi kalau dipakai terbalik. Karena tidak ada lensa yang lebih baik yang bisa menahan radiasi sinar matahari tanpa atmosfer, maka helm itu dipakai terus-menerus. Awalnya mereka menolak, muntah-muntah, mual, dan sebagainya. Tapi secara konsisten dilakukan. Nah, keajaiban terjadi di hari ke-25. Keajaiban itu di mana mereka sekarang punya comfort zone yang baru.
Justru ketika helmnya dibuka, dia malah menjadi tidak nyaman. Dia lebih nyaman dengan helmnya, dengan melihat segala sesuatu terbalik. Nah, bicara zona nyaman itu sebenarnya itu. Jadi otak kita itu punya sinkronisasi secara otomatis. Kalau kita memaksa orang untuk melakukan sesuatu yang tidak terbiasa, yang keluar dari zona nyamannya, paksa saja, lakukan terus-menerus secara konsisten, maka nanti lambat laun dia akan kembali ke zona nyaman itu. Jadi akan membuat zona nyaman yang baru. Jadi memang tidak boleh kita berada dalam satu zona nyaman yang dipertahankan terus-menerus. Sebagai agen perubahan kita tidak boleh. Makanya di dalam ilmu manajemen itu ada yang disebut dengan konflik manajemen. Nah, konflik manajemen itu salah satunya adalah untuk menciptakan ketidaknyamanan ini. Jadi by design, ketika ada zona nyaman, sudah cukup waktu digoyang lagi, sehingga berubah lagi, sehingga terus dinamis. Begitu Pak Dadan. Ya, terima kasih Pak. Paksa saja Pak Dadan ya. Oke. Terima kasih Pak Dadan. Nah ya Bapak, Pak Armala, saya ingin bertanya terkait ini, ada yang nanya nih. Sebenarnya tadi kan Bapak juga udah memberikan tips 511 ya Bapak Ibu. Ya. Nah, tapi di tengah padatnya kesibukan Bapak, ternyata Bapak sangat produktif dalam menulis. Tadi kan terakhir ada post bukunya Bapak nih. Nah, bagaimana tips atau kiat Bapak dalam memanajemen waktu tersebut? Itu mungkin bisa membantu, menjadi ilham untuk Bapak Ibu semua. Baik. Kekuatan seorang manajer itu kan ada di perencanaan. Jadi sesibuk apapun, apabila kita rencanakan dengan baik, maka kesibukan itu bisa kontrol. Nah, satu hari waktu saya dengan waktu teman-teman sama, ada 24 jam. Nah, biasanya kita menghabiskan waktu untuk apa? Saya dari dulu terbiasa produktif, jadi jarang sekali saya kongko-kongko, main-main yang enggak karuan, yang enggak ada gunanya, saya jarang sekali. Karena saya betul-betul, time is money, betul-betul saya praktekkan. Nah, karenanya saya kelola. Dalam 24 jam ini, waktu saya untuk tidur berapa jam, untuk nulis buku berapa jam, untuk ngisi pelatihan, untuk mengisi seminar, untuk ngurus bisnis sendiri, semua sudah ditata. Bahkan saya punya perencanaan itu untuk sampai 3 bulan ke depan, gambaran besarnya sudah ada. Jadi kekuatan kita itu adanya di perencanaan. Seorang manajer harus mampu membuat perencanaan. Semakin jauh kita mampu membuat perencanaan, semakin hebatlah dia sebagai seorang manajer. Gitu. Jadi kalau bagaimana kiat saya mengelola aktivitas yang demikian banyak, yang pertama adalah ada di perencanaan. Dan yang kedua, tidak semua pekerjaan harus dilakukan oleh kita sendiri. Oleh siapa? Oleh tim kita. Karena itu kita juga perlu mendelegasi. Delegasikan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu penting kepada mereka. Saya selalu mengkategorikan. Jadi kiat saya begini. Setiap bulan saya menyusun to-do list. Saya menyusun 40 to-do list. Pekerjaan-pekerjaan penting saya dalam 1 bulan itu saya mesti menyusun 40 to-do list apa saja. Saya akan ini, akan ini, akan ini, akan ini. Kemudian saya menggunakan ABC metrik. ABC metrik itu menyusun prioritas. A itu pekerjaan yang memang penting, B lumayan penting, C tidak penting. Nah, saya akan fokus mengerjakan ke A. Yang C itu pasti saya buang, saya langsung delegasikan. Ini saya delegasikan ke si A, ini saya delegasikan ke si B. Nah, yang kelas B saya pilah-pilah. Mana yang masih perlu saya kerjakan sendiri, mana yang saya perlu ajarkan kepada orang lain untuk lakukan. Nah, dengan demikian, kita insya Allah bisa mengelola kita dengan baik. Begitu kiatnya, Bu Eva. Terima kasih Pak Armala. Nah, untuk Bapak Ibu, pertanyaan semuanya kurang lebih udah terjawab gitu loh. Saya ingin buka sesi, apakah ada yang ingin berinteraksi langsung, karena waktu kita juga tidak banyak sih, kita tinggal 14 menit, sambil nanti Bu Arsy akan menyebarkan kuesioner untuk evaluasi. Ya, silakan Bapak Ibu, siapa yang ingin bertanya atau interaksi langsung boleh raise hand atau informasikan biar saya bukakan unmute-nya. Nggak ada nih. Asik gitu ya.
Padahal tadi pertanyaannya banyak sih Pak, tapi memang mirip-mirip sih. Semoga udah terjawab. Bu Warni masih mau nanya lagi Bu? Silakan Bu Warni. Karena nggak ada yang bertanya, jadi memanfaatkan waktu. Oke, thank you Bu. Silakan Bu. Kecil aja sih Pak. Kalau tadi kan sepanjang ini tadi kan semua suksesnya Bapak ya. Yang Warni kepo nih. Titik yang paling lemah yang pernah dialami oleh Bapak dan kemudian bagaimana bangkit seperti apa Pak? Pengalaman yang paling pahit yang pernah Bapak alami di antara sekian role dari sekian fase-fase kehidupan, yang paling pahit ya bagi Bapak yang pernah dirasakan apa dan bagaimana bangkit dari itu? Baik. Yang paling pahit apa ya? Oke. Gak nyaman nih semua Pak. Saya dulu ketika kuliah. Gimana? Jangan-jangan semuanya oke. Ya. Ini yang pahit. Oke. Yang paling pahit karena praktis semua keinginan saya tercapai, Bu. Jadi agak susah nih. Luar biasa. Ini ya, Bu Warni. Iya. Saya masih kuliah. Di semester pertama saya mengambil 18 SKS. Dari 18 SKS itu ternyata saya hanya lulus 9 SKS. 9 SKS-nya nggak lulus, harus ngulang. Semester kedua, saya ngisi 18 SKS, hanya lulus 9 SKS lagi. Berarti saya tertinggal 18 SKS. Kemudian, saya punya tipping point. Tipping point-nya adalah, kalau saya satu semester hanya selesai 9-10 SKS, padahal saya harus menyelesaikan 160 SKS. Berapa lama saya selesai? 8 tahun. Saya bilang saya tidak mau kuliah lama-lama. Saya pengen cepat. Maka saya punya mimpi. Jadi kalau dibilang yang paling pahit, itu punya mimpi di situ. Semester ketiga saya menuliskan mimpi yang tadi saya tulis. Pokoknya 5 tahun, gimana caranya saya harus selesai. Dan tantangannya luar biasa. Mengejar ketertinggalan 18 SKS itu. Saya kejar meskipun saya hanya 18 SKS, tapi saya 4.020 kejar ketertinggalan itu. Jadi kalau dibilang titik yang paling lemah, itu yang saya. Yang lain-lain, alhamdulillah saya mulus-mulus, Bu. Nah, saya memberikan begini. Kalau kita berada dalam satu kondisi lagi jatuh, lihat seorang petinju, atlet tinju. Ketika dia berada di atas ring, dia dipukul roboh, jatuh, hanya punya waktu 10 detik untuk bangkit. Segeralah bangkit. Kalau berlama-lama, kita akan terkapar dan dinyatakan knockout. Begitu pesannya, Bu Warni. Oke, siap. Bapak hatur nuhun, Pak. Luar biasa. Ya, terima kasih Bu Wani. Nah, Bapak Ibu nggak terasa ini ya, kita juga udah sampai di penghujung acara. Sudah jam 11.50 gitu lah ya. Dan kuesioner juga sudah dibagikan. Bapak Ibu jangan lupa untuk diisi untuk sesi hari ini. Nah, sedikit yang ingin saya summary-kan kepada Bapak Ibu. Jangan kemana-mana dulu ya Bapak Ibu ya. Seperti biasa habis ini kita ada sesi foto bareng. Nah, sedikit yang dapat saya summary-kan gitu loh ya. Dari diskusi kita dan paparan dari Pak Armala hari ini adalah yang penting itu adalah ada cita-cita atau targetnya Bapak Ibu. Memang kita semua akui kita di dunia pendidikan. Kita lihat bahwa anak-anak kita, generasi selanjutnya itu mereka agak kurang memiliki tujuan yang ingin mereka capai. Ya, jadi mari Bapak Ibu kita bisa, salah satunya adalah mengarahkan mereka untuk memiliki tujuannya. Mereka cita-citanya ingin apa? Oke? Jangan cita-cita yang dipaksakan ya. Oke, Bapak Ibu. Terus 3 keterampilan yang perlu kita miliki gitu lah, atau siapapun miliki adalah technical, konseptual, dan juga soft skill. Jadi semoga anak-anak kita juga bisa memiliki setidak-tidaknya komponen-komponen tersebut sehingga nanti mereka juga bisa jadi generasi yang siap bekerja dan tangguh. Dan satu yang paling penting yang tadi saya pelajari dari Pak Armala adalah manajer itu termostat. Ya, jadi jangan jadi termometer Bapak Ibu. Jadi kita yang mengatur suhunya, baik dari orangnya, ya kita mengelola orang,
standarnya dan juga sistemnya. Jadi itu yang dapat saya rangkum untuk Bapak Ibu semua. Semoga bisa menjadi sesi yang kaya, banyak informasinya dan dapat Bapak Ibu implementasikan. Nah, saya kembalikan ke Bu Arsy. Ya, baik Bu Eva, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita beri applause terlebih dahulu yang meriah untuk Pak Armala hari ini sharing sessionnya. Ya, kita beri applause dulu Bapak Ibu. Terima kasih sekali untuk sharing sessionnya Pak Armala. Sama-sama keren sekali, sangat-sangat menginspirasi. Terima kasih. Ya, beruntung sekali nih kita hari ini bisa bersama-sama mendengarkan apa yang Pak Armala sampaikan gitu ya. Lain kesempatan Pak Armala. Iya, pastinya ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu dan seluruh dan kita semua yang mengikuti rangkaian kegiatan pelatihan peningkatan kapabilitas manajerial kepala SMK berbasis industri tahun 2020 ini. Baik, sebagai ucapan terima kasih kepada Pak Armala sebagai pembicara dalam sesi Meet CEO kita hari ini pada program peningkatan kapabilitas manajerial kepada SMK berbasis industri 2020. Berikut kami berikan sertifikat dari BINUS University bekerja sama dengan Mitra Studi. Ya, Pak Armala berikan sertifikatnya, terimanya ini ya, Pak. Ya, kita daring Pak. Nanti kita kirimkan kok Pak fisiknya. Ini adalah yang dapat kami berikan pada sesi hari ini, Bapak Ibu. Terima kasih kepada Pak Armala. Berikut adalah saya mewakili dari tim panitia dan juga BINUS University untuk memberikan sertifikasi untuk Pak Armala atas sesi hari ini. Demikian atas sesi untuk serah sertifikatnya nih Bapak Ibu. Thank you Bu Arsy. Ya, sebelum kita betul-betul mengakhiri acara Meet CEO kita hari ini, ada baiknya kita lakukan foto bersama terlebih dahulu. Kemudian nanti untuk pengisian form link evaluasi untuk session Meet CEO hari ini, Bapak Ibu sudah bisa mengisi, ada di kolom chat Zoom ya, sudah saya berikan. Silakan Bapak Ibu membuka seluruh kameranya ya, biar terlihat yang cantik dan gantengnya ya Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, silakan. Ini ada 2 layer. Pak Gugun Gunadi. Baik Pak, terima kasih sudah mau membuka kamera. Pak Jajang. Pak Jajang. Di absen ya, di absen. Iya nih. Berasa saya jadi ininya. Jadi mengabsen. Ayo Pak Jajang. Ya. Saya hitung ya Bapak Ibu. Kita senyum, gaya bebas boleh. Untuk layer yang pertama. 1, 2, 3. Ya, sebentar. Saya coba cek dulu. Oke, baik. Kemudian kita beralih ke layer yang kedua. Baik, sudah siap Bapak Ibu? 1, 2, 3. Oke, saya cek. Oke, sudah semuanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta kegiatan program pelatihan peningkatan kapabilitas manajerial kepala SMK berbasis industri 2020, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tidak terasa kita sudah 2 jam berlangsung daring kita untuk sesi Meet CEO hari ini dengan narasumber kita Bapak Armala dan juga moderator Ibu Evawati Tanwar. Hari ini Rabu, tepat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020, saya pamit undur diri dan atas nama Bina Nusantara
University dan juga Mitra Studi mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat. Ya, betul. SMK bisa, SMK hebat. Hebat. Sukses untuk Bapak Ibu semua. Sukses untuk kita semua. Sukses kembali buat Pak Armada. Binus luar biasa. Iya. Amin. Terima kasih Pak Dadan. Binus keren habis dah. Iya. Bisa membuat lelah tiba-tiba hilang. Terima kasih Bu Warni. Dan konsisten. Juga keren. Terima kasih Pak. Masih Atur nuhun pisan Pak Armala luar biasa. Ya, saya izin pamit ya, pamit keluar. Ya, Terima kasih Pak Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum. Bapak Ibu, saya end session ya. Silakan untuk ditinggalkan. Baiklah, hatur nuhun, kita live. Ya, ini kalau yang nggak live. Terima kasih semuanya. Terima kasih Binus.